Ini adalah part ke-22 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-70. Beberapa tulisan-tulisan apokrif ini banyak yang memuat perinci-perinci yang bersifat khayalan, yaitu yang dihasilkan oleh imajinasi orang awam. Pengarang-pengarang tulisan-tulisan apokrif menyebutkan dengan bangga paragraf-paragraf yang dipandang dari segi literatur dianggap agak lucu. Akan tetapi, paragraf-paragraf semacam itu sesungguhnya dapat ditemukan dalam semua Injil. Kita masih ingat gambaran kejadian-kejadian khayalan yang oleh Matius dikatakan telah terjadi pada waktu matinya Yesus. Orang dapat menemukan paragraf-paragraf yang tidak serius dalam tulisan-tulisan di puluhan tahun pertama daripada agama Kristen. Perlu kejujuran untuk mengakui hal ini. Terlalu banyaknya tulisan mengenai Yesus mendorong gereja yang sedang dalam pengorganisasian untuk melenyapkannya. Mungkin 100 Injil telah dimusnahkan. Hanya 4 Injil tetap dipelihara untuk dimasukkan dalam daftar resmi naskah-naskah yang kemudian dinamakan kanon. Pada pertengahan abad kedua, Markion dan Sinope mendesak besar-besaran agama untuk mengambil sikap. Ia adalah musuh orang-orang Yahudi. Ia menolak seluruh perjanjian lama. Tulisan-tulisan yang muncul sesudah Yesus tidak ada lagi. Dan tulisan-tulisan yang berbau atau berasal dari tradisi Yahudi Kristen. Markion hanya mengakui Injil Lukas oleh karena ia mengira bahwa Lukas adalah juru bicara Paulus. Gereja memaklumkan bahwa Markion adalah orang murtad dan memasukkan dalam kanon dalam surat-surat Paulus serta Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, dan menambahnya dengan beberapa tulisan lagi seperti Art of the Apostles. Meskipun begitu, daftar resmi selalu berubah menurut waktu selama berabad-abad pertama Masehi. Tulisan-tulisan yang kemudian dianggap apokrif termasuk dalam kanon untuk sementara waktu, dan tulisan-tulisan yang termasuk dalam kanon yang sekarang, Perjanjian Baru, pada waktu itu tidak termasuk di dalamnya. Rasa keraguan-keraguan menguasai tulisan-tulisan tersebut berlangsung sampai Konsili Hippo Regius pada tahun 393 dan Konsili Carthage tahun 397. Tetapi Injil 4 selalu termuat di dalam kanon Kristen. Pastor Boismark menyesalkan sekali hilangnya literatur yang banyak itu yang diputus oleh gereja sebagai apokrif. Oleh karena literatur tersebut mempunyai nilai sejarah yang besar, ia di dalam bukunya Ringkasan 4 Injil menilai tulisan-tulisan yang hilang itu sama pentingnya dengan Injil 4 yang resmi. Ia juga mengatakan bahwa buku-buku tersebut masih ada di dalam perpustakaan pada akhir abad ke-4 Masehi. Abad ke-4 Masehi adalah waktu pemberesan yang serius. Manuskrip Injil yang kompleks dan yang tertua ditulis pada abad itu. Dokumen-dokumen sebelum itu, papirus abad ketiga, satu papirus yang mungkin berasal dari abad kedua hanya mengandung fragmen-fragmen. Dua manuskrip tua dari kulit adalah manuskrip Yunani dari abad keempat. Dua manuskrip tersebut adalah Codex Vaticanus yang kita tidak tahu tempat penggaliannya, disimpan di perpustakaan Vatikan, dan yang satu lagi, Codex Sinaiticus, yang ditemukan di Gunung Sinai sekarang disimpan di British Museum, London. Manuskrip yang terakhir ini mengandung dua tulisan apokrif. Menurut tradisi kekemonekue di dunia ini ada 250 manuskrip kulit. Yang paling akhir adalah dari abad ke-11, tetapi tidak semua kopi perjanjian baru yang sampai kepada kita itu identik. Sebaliknya, sangat mungkin untuk mengenali tingkat perbedaan-perbedaan yang penting di antaranya. Tetapi bagaimanapun pentingnya perbedaan itu banyak jumlahnya. Perbedaan-perbedaan itu ada yang hanya mengenai perincian gramatika kalimat atau urutan-urutan kata, tetapi ada juga perbedaan yang mengubah arti seluruh paragraf. Jika kita ingin mengetahui seberapa jauh perbedaan teks tersebut, kita dapat menelitinya melalui buku Novum Testamentum Graecis, Perjanjian Baru Yunani. Buku tersebut memuat teks tengah-tengah Yunani, yakni teks sintesa. Dengan catatan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam versi yang bermacam-macam,
Autentitas suatu teks manuskrip selalu dapat diperdebatkan. Codex Vaticanus dapat kita jadikan contoh. Faksimil reproduksi yang diedit oleh Vatican City 1965 dibubuhi suatu catatan dari para editornya yang mengatakan beberapa abad sesudah dikopi, kira-kira sekitar abad ke-10 atau 11, seorang tukang naskah telah mengulangi tulisan manuskrip tersebut dengan tinta kecuali huruf-huruf yang dikira salah. Ada bagian-bagian dari manuskrip tersebut di mana terdapat huruf-huruf asli dengan warna coklat masih tetap kelihatan dan merupakan kontras dengan teks yang lain yang ditulis dengan warna coklat tua. Kita tak dapat mengatakan bahwa perbaikan naskah itu dilakukan secara jujur. Peringatan tersebut di atas juga mengatakan belum dapat dibedakan secara definitif tangan-tangan yang banyak jumlahnya yang mengoreksi atau menambah manuskrip asli selama berabad-abad. Memang ada koreksi yang dibuat ketika teks tersebut diperbaharui dengan tinta baru. Padahal dalam semua teks manuskrip selalu dikatakan sebagai kopi abad keempat. Kita harus membandingkan suatu teks dengan teks yang disimpan di Vatikan untuk mengetahui apakah ada tangan-tangan yang mengubah teks tersebut beberapa abad kemudian. Orang dapat membantah dan mengatakan bahwa teks-teks lain juga dapat dipakai untuk perbandingan. Tetapi bagaimana memilih perbedaan-perbedaan yang mengubah arti? Kita tahu bahwa semua koreksi lama dari seorang tukang naskah dapat menyebabkan reproduksi definitif daripada teks yang telah dikoreksinya itu. Kita mengerti betul bagaimana suatu kata yang terdapat dalam Injil Yahya, yaitu kata paraklet, telah mengubah sama sekali arti paragraf dan mengembalikan arti tersebut dari segi teologi. Di bawah ini ada tulisan Oscar Pullman mengenai perbedaan-perbedaan teks yang ditulis di dalam bukunya Perjanjian Baru. Perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang tak disengaja. Umpamanya tukang naskah lupa menulis satu kata, atau sebaliknya menulis kata itu dua kali, atau mungkin juga sebagian kalimat parse tak tertulis. Itu saya dulu guys, 7 menitan ya. Kita sambung ke halaman 72. Sekian.